Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Siapa nih dari teman-teman yang suka banget sama novel Harry Potter? Boleh komen di bawah ya. Novel yang mana nih? Dari judul apa seri Harry Potter yang menjadi favorit kamu? Kalau kamu suka dengan novelnya, tahu nggak siapa sih penulisnya? Ya, di buku tertulis J.K. Rowling. Siapa sih dia? Simak terus ya videonya. Joanne Rowling lahir 31 Juli tahun 1965 di Cottage Hospital di Yate. Orang tuanya Joanne ini bernama Anne dan Peter James Rowling. Mereka ini bertemu di perjalanan di kereta api sama-sama ketika berpergian ke stasiun King's Cross di London, ke tempat tugas mereka di pangkalan angkatan laut di Arbroath, Scotland. Anne bertugas di WREN dan Pete di Angkatan Laut Britania Raya. Mereka berdua ini teman-teman berhenti dari pekerjaan mereka di Angkatan Laut, kemudian mereka memilih tinggal di rumah di pedesaan untuk membesarkan calon anak mereka. Dan mereka menikah pada tanggal 14 Maret tahun 65. Ketika itu mereka berdua masih berumur 19 tahun teman-teman, masih muda banget ya. Keluarga Rowling ini menetap di Yate, baik Anne maupun Pete ini, mereka tuh tidak ada yang kuliah teman-teman. Joanne ini punya adik perempuan yang bernama Diana yang 2 tahun lebih muda umurnya. Saat Joanne ini berumur 4 tahun, keluarganya pindah ke Wintersbourne, Gloucestershire. Maaf ya kalau pronounce-nya salah. Dia mulai bersekolah di sekolah dasar St. Michael di Winterbourne ketika berusia 5 tahun. Keluarga Rowling ini tinggal bersebelahan dengan satu keluarga bernama Potter. Akhirnya nama ini yang selalu disukai oleh John. Keduanya suka sekali membaca dan rumah mereka dipenuhi dengan bermacam-macam buku. Pete sering membacakan The Wind in the Willows kepada kedua putrinya. Dan Anne memperkenalkannya pada hewan-hewan dalam buku-buku Richard Scarry. Tulisan pertama Joanne adalah sebuah cerita yang berjudul Rabbit yang ia tulis ketika ia berusia 6 tahun. Terinspirasi dari makhluk di dalam buku Scarry tadi. Saat Rowling berusia 9 tahun, orang tuanya membeli Church Cottage yang bersejarah di Tutts Hill. Pada tahun 74, Rowling mulai bersekolah di sekolah gereja Inggris terdekat. Nah, ketika sekolah, guru Rowling ini yang bernama Sylvia Morgan. Sylvia Morgan ini tuh sebagai kapak perang yang sering memunculkan rasa takut kepada anak-anak. Karena nggak tahu ya, sifatnya itu si gurunya ini mau bikin anak-anak takut lah kayak gitu. Rowling dianggap sebagai siswa yang bodoh setelah ia mendapatkan nilai yang buruk dalam ujian aritmatika di tahun 75. Rowling kemudian bergabung dengan sebuah kelompok kepanduan yang bernama Brownies. Nah, di acara kepanduan dan nama-nama regunya yang bernama Fairies, Pixies, Sprites, Elves, Gnomes, dan Imps semakin menginspirasi dia akan dunia sihir menyihir. Ketika berumur 11 atau 12 tahun, ia menulis sebuah cerita pendek yang berjudul The Seven Cursed Diamonds. Rowling kemudian menggambarkan dirinya pada masa ini sebagai anak yang kutu buku, pendek, dan gemuk, berkacamata tebal, hidup di dunia lamunan. Nah, emang dari kecil ini imajinasi Rowling ini udah main ya teman-teman, udah bagus gitu. Rowling kemudian menempuh pendidikan sekolah di sekolah menengah Wayden School and College, sebuah sekolah negeri yang dimasukinya pada usia 11 tahun dan tempat ia pernah dibully teman-teman. Rowling mendapatkan inspirasi menulis dari guru favoritnya yang bernama Lucy Shepherd. Lucia mengajarkan pentingnya struktur dan ketelitian dalam menulis. Nah, Rowling adalah gadisan cerdas, tapi dia itu pemalu teman-teman. Bahkan Rowling pernah ingin belajar bermain gitar listrik. Ketika Rowling beranjak dewasa, bibi buyutnya ini
memberinya buku Hounds and Rebels, autobiografi aktivis hak asasi Jessica Mitford. Mitford segera menjadi idola Rowling dan ia membaca semua buku-bukunya. Anda memiliki pengaruh yang kuat pada kedua putrinya ini, teman-teman. Pada awal kehidupan Rowling, dukungan dari ibu dan adik perempuannya ini menanamkan kepercayaan diri dan antusiasmenya untuk mendongeng. Jadi setiap pulang sekolah, selama di perjalanan, Anne dan kedua anaknya ini senantiasa saling bercerita tentang hari-hari mereka, tentang kegiatan mereka. Di umur 35 tahun, Ibu Rowling ini mengalami penyakit sklerosis multiple yang akhirnya memaksanya untuk berhenti bekerja. Dan ini cukup membuat hidup Rowling menjadi semakin rumit. Masa remaja Rowling yang cukup kelam ini karena ayahnya seperti tidak menyukai anak perempuan dan lebih menyukai anak laki-laki. Rumah mereka menjadi rasanya tuh udah seperti neraka bagi Rowling dan adiknya yang perempuan itu. Rowling mulai merokok, mulai menyukai musik rock, alternatif, serta gaya rambut yang aneh-aneh. Tinggal di kota kecil dengan banyak sekali tekanan di rumah, akhirnya Rowling tuh lebih suka pada pekerjaan di sekolah. Rowling berusaha ikut ujian bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman untuk memperoleh nilai yang baik. Namun sayang, ia ditolak ketika mendaftar di Universitas Oxford hanya karena ia bersekolah di sekolah negeri, teman-teman. Rowling ini yang bercita-cita menjadi penulis, tetapi memilih jurusan bahasa Perancis dan klasik di Universitas Exeter karena alasan yang praktis aja. Karena apa? Supaya bisa mendapat pekerjaan, karena dia memiliki kemampuan dua bahasa. Akhirnya Rowling memperoleh gelar BA dalam bahasa Perancis dari Exeter dan lulus pada tahun 1987 setelah belajar selama 1 tahun di Paris. Setelah lulus kuliah, Rowling mulai bekerja paruh waktu nih, teman-teman. Ketika dia mulai bekerja paruh waktu di London, Amnesty International mempekerjakannya sebagai pendokumentasi majalah hak asasi manusia di negara Afrika yang berbahasa Perancis. Rowling mulai menulis novel dewasa saat ia bekerja paruh waktu itu, meskipun novel-novel tersebut nggak ada yang pernah diterbitkan, teman-teman. Pada pertengahan tahun 90, Rowling berada di dalam sebuah kereta yang terlambat 4 jam dari Manchester ke London dalam perjalanan bertemu dengan pacarnya. Ketika karakter Harry Potter, Ron Weasley, dan Hermione Granger muncul dengan jelas di pikirannya. Karena nggak memiliki pena atau kertas ketika itu dia untuk menulis, akhirnya dia mengeksplorasi karakter dan cerita tersebut ke dalam imajinasinya dan mulai menulis setelah tiba di apartemennya. Ketika ia dalam proses mengetik naskah Harry Potter, ibunya, Anne, meninggal dunia. Rasa duka karena kehilangan ibunya ini diperparah ketika beberapa barang-barang pribadi yang diwariskan oleh ibunya itu dicuri orang, teman-teman. Sudah ibunya meninggal, banyak barang-barangnya dicuri orang. Putus juga dengan pacarnya. Dan diberhentikan pula dari pekerjaan kantorannya di Manchester. Istilahnya tuh kalau kita bilang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Apes gitu. Dengan kondisi seperti itu, Rowling tuh bener-bener stres, depresi. Dia tuh rasanya antara pengen berjuang apa kabur gitu. Juga hubungan dengan ayahnya yang buruk. Semua kejadian itu membuat Rowling ini depresi, teman-teman. Sebuah iklan di The Guardian membawanya pindah ke Porto, Portugal. Di bulan November 91 untuk mengajar kelas malam bahasa Inggris, tetap menulis di siang hari. 5 bulan setelah tiba di Porto, Rowling ini bertemu dengan seorang wartawan televisi Portugis yang bernama Jorge Arantes di sebuah bar. Dan mereka ini sama-sama menyukai Jane Austen. Pada pertengahan 92, mereka merencanakan perjalanan ke London untuk memperkenalkan Arantes kepada keluarga Rowling. Nah, meski hubungan mereka ini sempat bermasalah, teman-teman, tapi mereka tetap menikah pada tanggal 16 Oktober 1992. Mereka kemudian memiliki seorang putri bernama Jessica Isabel Rowling Arantes yang lahir tanggal 27 Juli 1993 di Portugal. Pada saat itu, Rowling itu sudah menyelesaikan 3 bab pertama Harry Potter.
yang berjudul Batu Bertuah. Hampir seperti yang akhirnya akan diterbitkan yang dibaca teman-teman semua. Dan juga ia sudah menyusun draft bab-bab lainnya. Setelah menikah, lantas tidak membuat hidup Rowling ini jauh lebih baik, teman-teman. Rowling ini justru mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya semasa mereka menikah. Ia dan Arantes akhirnya berpisah pada tanggal 17 November 1993 setelah Arantes mengusirnya dari rumah. Rowling kembali bersama polisi untuk mengambil Jessica dan bersembunyi selama 2 minggu sebelum ia meninggalkan Portugal. Pada akhir 93, dengan draft Harry Potter di kopernya, Rowling pindah bersama putrinya ke Edinburgh, Skotlandia. Ia berencana tinggal bersama adik perempuannya untuk menghabiskan Natal di sana. Rowling mengupayakan bantuan dari pemerintah dan memperoleh tunjangan sebesar 69 pounds atau sekitar 103,5 dolar Amerika per minggu dari jaminan sosial. Karena ia tidak ingin membebani hidup adik perempuannya itu yang juga baru saja menikah. Sekedar teman-teman tahu ya, naskah Harry Potter, draft Harry Potter yang diketik itu tuh tidak diketik dengan komputer loh teman-teman, tapi dengan mesin ketik manual. Jadi nggak kayak sekarang yang pakai laptop, ada komputer nanti tinggal di print filenya dibawa-bawa kemana-mana tuh nggak kayak seperti itu. Jadi bener-bener diketik huruf demi huruf sama Rowling dengan sebuah mesin tik manual teman-teman. Jadi bener-bener usaha keras Rowling untuk membuat draft novel Harry Potter tuh luar biasa. 7 tahun setelah lulus dari universitas, Rowling menganggap dirinya ini gagal teman-teman. Dia tuh udah hopeless, pernikahannya gagal, ia nganggur, nggak punya penghasilan, ditambah dengan seorang anak yang menjadi tanggungan hidupnya. Tapi Rowling mengungkapkan bahwa situasi ini membuatnya bisa lebih fokus menulis. Rowling mengatakan bahwa Jessica membuat saya terus maju. Teman sekolahnya yang bernama Sam Harris meminjamkan uang kepada Rowling sebesar 600 pounds sehingga ia bisa pindah ke flat yang lebih bagus di daerah Leith, dan di sanalah ia menyelesaikan Batu Bertuahnya. 15 Maret 94, Rowling meminta tindakan perlindungan diri kepada pihak berwajib dan Arantes kembali ke Portugal. Pada awal tahun tersebut, Rowling mulai mengalami depresi berat dan meminta bantuan medis saat ia mulai berpikir untuk bunuh diri, teman-teman. Jadi si Rowling itu sempat loh sampai berpikir kalau dia tuh pengen bunuh diri. Setelah menjalani terapi selama 9 bulan, alhamdulillah nih kondisinya berangsur membaik. Dan perceraian Rowling dan Arantes disahkan pada tanggal 26 Juni tahun 95. Rowling kemudian bertekad menyelesaikan bukunya sebelum ia mendaftar kursus pelatihan guru. Karena apa? Karena ia khawatir nih, ia nggak bisa menyelesaikannya begitu ia udah mulai kursus karena udah sibuk. Dengan bantuan biaya dari temannya itu, ia akhirnya bisa ikut kursus pelatihan guru setelah ia menyelesaikan novel Harry Potter pertamanya. Nah, udah selesai nih, nggak langsung senang ya. Rowling ini mengungkapkan bahwa menulis buku Harry Potter pertamanya ini telah menyelamatkan hidupnya, dan kekhawatirannya mengenai cinta, kehilangan, perpisahan, dan kematian tercermin di dalam buku pertamanya ini. Rowling menyelesaikan Harry Potter dan Batu Bertuah pada bulan Juni 95, teman-teman. Draft awal bukunya ini memuat gambar Harry Potter di dekat perapian, menampakkan bekas luka berbentuk sambaran petir di dahinya. Siapa yang pernah baca buku ini? Komen di bawah ya. Setelah adanya laporan mengenai antusiasme pembaca pertama, Christopher Little Literary Agency setuju untuk mewakili Rowling mencari penerbit, teman-teman. Naskah buku tersebut dikirim kepada 12 penerbit dan apa, teman-teman? Semuanya nggak ada yang mau, semuanya nolak. Ada seorang yang bernama Barry Cunningham yang mengelola Departemen Sastra Anak di Bloomsbury Publishing. Akhirnya ia membeli naskah tersebut. Nigel Newton kepada Bloomsbury pada saat itu memutuskan untuk menerbitkan naskah setelah putrinya ini yang berusia 8 tahun membaca bab pertama dan penasaran dengan kelanjutannya. Jadi, karena anaknya senang gitu, akhirnya bapaknya tuh juga ikut penasaran gimana sih cerita selanjutnya. Kayak gitu teman-teman, ternyata awalnya itu.
Meskipun Bloomsbury bersedia menerbitkan buku tersebut, tapi Rowling ini mengenang bahwa Cunningham ini pernah berkata kepadanya, "Kamu tidak akan pernah menghasilkan uang dari buku anak-anak, Joe." Rowling menerima dana hibah penulis dari Dewan Seni Skotlandia untuk membantu biaya dan pengeluaran pengasuhan anak sebelum diterbitkannya buku Batu Bertuah, serta membantu penulisan sequelnya yang berjudul Kamar Rahasia. Di bulan Juni tahun 97, Bloomsbury menerbitkan Batu Bertuah dengan tiras awal sebanyak 500 eksemplar. Buku Batu Bertuah diterbitkan di Inggris dengan judul Harry Potter and the Philosopher's Stone, memperkenalkan karakter Harry Potter. Harry adalah seorang penyihir yang tinggal bersama keluarga non-penyihir sampai ulang tahunnya yang ke-11, hingga ia diundang untuk bersekolah di sekolah sihir Hogwarts. Rowling kemudian menulis petualangan Harry Potter di Hogwarts bersama sahabatnya Hermione Granger dan Ron Weasley, serta upayanya untuk mengalahkan penyihir hitam Lord Voldemort yang membunuh orang tua Harry ketika ia berusia 1 tahun. Nah, dalam buku Batu Bertuah, Harry ini menggagalkan upaya Voldemort untuk mendapatkan cairan kehidupan. Dalam reliksi kematian, Harry berhasil membunuh Voldemort. Rowling mendapat kabar bahwa hak penerbitan di Amerika Serikat dilelang dalam pameran Bologna Children's Book Fair. Scholastic Corporation membeli hak penerbitan tersebut seharga 105.000 US dollar. Nah, Rowling akhirnya bisa membeli sebuah apartemen di Edinburgh dengan uang hasil penjualan buku pertamanya. Arthur A. Levin kepada percetakan di Scholastic menginginkan perubahan judul buku menjadi Harry Potter and the School of Magic, Harry Potter dan Sekolah Sihir. Namun Rowling menyarankan judul Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Sorcerer's Stone dirilis di Amerika Serikat pada September 98. Buku tersebut tidak banyak diulas, tapi ulasan yang diterima pada umumnya ini baik. Batu Bertuah menjadi buku terlaris di New York Times pada bulan Desember. 3 buku Harry Potter berikutnya dirilis secara berurutan di tahun 98 dan tahun 2000. Harry Potter dan Kamar Rahasia tahun 98, Harry Potter dan Tawanan Azkaban tahun 99, Harry Potter dan Piala Api tahun 2000. Masing-masing buku terjual sebanyak jutaan eksemplar, teman-teman. Ketika perilisan Harry Potter dan Order Phoenix ditunda dan tidak jadi diterbitkan pada tahun 2002, beredar rumor bahwa Rowling ini mengalami kebuntuan ide ketika menulis. Buku tersebut akhirnya diterbitkan di bulan Juni tahun 2003 dan terjual jutaan eksemplar, teman-teman, pada hari pertamanya. 2 tahun kemudian, Harry Potter dan Pangeran Berdarah Campuran dirilis pada bulan Juli. Lagi-lagi terjual jutaan eksemplar pada hari pertama penjualan mereka. Seri ini diakhiri dengan Harry Potter dan Relikui Kematian yang diterbitkan di bulan Juli tahun 2007. Nah, sejak itu novel Harry Potter pun difilmkan, teman-teman. Kehidupan Rowling pun jauh membaik, ia mampu membeli rumah dan memperbaiki kehidupannya. Kemudian Rowling menikah dengan seorang dokter yang bernama Neil Murray pada tanggal 26 Desember tahun 2001. Mereka memiliki putra bernama David Gordon Rowling Murray, lahir tahun 2003, dan putri mereka yang bernama Mackenzie Jane Rowling Murray, lahir tahun 2005. Di tahun 2021, Sunday Times memperkirakan kekayaan Rowling sebesar 820 juta pound sterling, menjadikannya sebagai orang terkaya ke-196 di Inggris. Kisah Rowling ini merupakan sebuah kisah nyata ya, teman-teman. Ia memang memulai karirnya dari benar-benar nol besar. Kehidupannya yang menyedihkan justru membuat ia menjadi semakin kuat. Nah, semoga cerita ini menginspirasi teman-teman semua. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.